Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Ya. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Saya ini ya, puji Tuhan. Ya, memang bersyukur di siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat di ruangan guru ini dengan yang baik. Nah, saya juga sebenarnya masih dalam kondisi yang lemah. Jadi bersyukur ini hari masih lebih baik dari hari kemarin. Teman-teman yang memblog berkata dengan cepat, tapi memang tidak bisa. Dan dari situ cepat karena badan tidak memungkinkan. Dan bersyukur hari ini dan sudah lebih dan bisa berbagi dengan teman-teman semua di kegiatan kali ini. Nah, kegiatan kali ini merupakan kegiatan aksi nyata berbagi teman-teman tentang budaya positif yang merupakan salah satu bagian dari program pendidikan guru penggerak yang menjadi tugas dan juga individu dalam guru penggerak. Yang tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola atau menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Nah, ini baik sekali kenapa? Karena pas awal tahun ajaran ini kita akan dikenalkan dengan beberapa strategi dalam mengelola kelas dalam hubungannya dengan bagaimana mengatasi permasalahan kita dengan murid-murid kita di kelas maupun di dalam sekolah. Ya. Oke, kita mulai saja. Dan saya buka dulu dengan pantun. Kalau pantun berkata kalau pantun bilang apa? Kalau dalam pantun bilang disambung dengan cakep. Nah, cakep. Oke, kita mulai. Ke pasar minyak pakai dasi. Ke pasar minyak pakai dasi. Nah, beli botol jumlahnya 4. Mari kita kolaborasi untuk eksperimen desa foto yang lebih hebat. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan dari awal ini kita bisa saling berkolaborasi dengan baik. Memang harapan saya di sini adalah karena saya di sini bukanlah seorang guru untuk mengguru Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman dan tugas saya di sini adalah memfasilitasi kita untuk berdiskusi. Jadi bukan untuk mengguru yang berat dari saya. Jujur saya ikut pendidikan guru ini karena saya merasa diri sebagai guru yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan, perlu banyak belajar, apalagi belajar dari Bapak Ibu semua. Oke, sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari mempelajari tentang budaya positif, yaitu kolaborasi pemahaman dari budaya positif. Kemudian kompetensi yang diharapkan yang kita capai adalah bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu agar bisa nyaman di lingkungan sekolah, kemudian bisa menggerakkan komunitas sekolah dan untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Kemudian capaian umum dari kegiatan ini ada beberapa, saya tidak akan semua, tapi yang penting di sini adalah bisa memahami konsep pemikiran dari Desa Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif. Dan juga melakukan refleksi tentang kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Kemudian memahami peran guru untuk bisa membangun budaya positif dengan menerapkan konsep positif dalam interaksi dengan murid. Kemudian ada beberapa capaian khusus juga, yaitu kita bisa mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep budaya positif yang tujuannya agar bisa menunjukkan perubahan. Kemudian kita bisa menerapkan strategi positif yang bisa memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Dan juga menyusun langkah-langkah dan strategi kegiatan di dalam kelas dan juga bersifat efektif. Oke. Sekarang saya berikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua dan saya harap bisa dijawab. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Saya minta pendapat. Bagaimana? ini setuju? Ya, alasan. Oke, ya, mendapatkan efek jerah ketika diberikan sanksinya. Terima kasih Ci. Ya. Kemudian yang kedua, setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau kegiatan-kegiatan hukuman positif yang lain akan meningkatkan disiplin anak. Setujukah atau tidak setuju? Bapak Ibu? Ya, setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Setuju? Ci Desi, coba kasih pendapat. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Ya, kira-kira alasan. Contoh sama di sini tadi dapat memberikan efek jerah misalnya. Ya, kalau di sini kira-kira salah. Ya, terima kasih. Baik. Dan yang ketiga, ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu? Setuju. Ya, sampai bisa. Sensei, kira-kira alasan. Sensei setuju tidak setuju? Alasan. Merasa dihargai sehingga memberikan motivasi. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semua, luar biasa. Ya, pertanyaan nomor ini tidak akan saya jawab, tapi kita akan lihat kira-kira jawabannya di dalam aktivitas selanjutnya. Baik, nah ini topik pembahasan yang akan kita coba eksplor. Ada 5. Yang pertama, pengertian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan restitusi. Dan 3 pertanyaan kelima tadi memang bagian kedua. Kemudian membuat keyakinan kelas. Ini penting sekali bagi kita, apalagi bagi kelas. Membuat keyakinan kelas. Kemudian apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia dan seperti apa dunia berkualitas. Dan yang terakhir 5 posisi kontrol guru dan sedikit restitusi. Ini coba kita jelaskan. Dan sebenarnya saya juga akan berikan contoh yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu yang 2. Membuat keyakinan kelas dan menerapkan sedikit restitusi dalam mengatasi permasalahan siswa. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini boleh kita praktik sebenarnya, dan kita berandai-andai saja. Misalkan ada 2 orang, A dan B. Kemudian ambil kertas, kemudian disobek, kemudian di dalam kertas itu dituliskan misalnya apa misalnya. Kemudian yang orang pertama ya diminta untuk pegang kertasnya, digenggam kuat, gitu, kuat. Kemudian orang yang kedua tugasnya adalah merebut. Nah, itu merebut kertas yang ada di dalam genggaman orang yang pertama. Dia bisa bagi berbagai cara. Bisa dengan bujukan, bisa dengan tawaran, bisa juga dengan cara menyakiti, ya. Maka lain, ya. Tugas yang B ini adalah agar bisa merebut, bisa mengambil kertas yang ada pada tangan si A. Ya. Sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika si B berusaha merebut kertas yang ada pada tangan si A, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Si A pasti akan berusaha untuk mempertahankan. Lalu apabila misalnya kertasnya tangannya dibuka, apakah tangan yang dibuka itu atas kehendak orang yang B ataukah kehendak dari si A sendiri? Kehendak dari si A sendiri yang memegang tangan, yang memegang kertas.
Nah, seperti itulah kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Sekuat apapun upaya kita, kalau misalnya tidak memberikan menyentuh sinyal motivasinya terbuka, maka itu sebuah ilusi saja. Karena terbuka bisa dengan paksaan, dia yang itu tapi tidak rela. Jadi dia harus betul-betul dia sadar bahwa dia harus buka tangannya, misalnya, sehingga betul-betul dia membuka tangannya dengan biasa. Nah, ini yang saya maksud dengan teori kontrol, ilusi guru mengontrol guru. Sebenarnya ketika anak bersedia melakukan sesuatu, bukan karena kita yang paksa, tetapi secara sadar bahwa dia betul-betul menghendaki sesuatu yang kita minta tersebut. Kalau contoh saya minta anak pergi ke pasar, ini ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak Ibu semua, cookies. Nah, saya minta tawarkan, anak bersedia, saya tidak paksa, karena kontrolnya ada pada mereka. Kalau mereka bilang tidak, saya tidak bisa paksa. Gitu. Kalau saya paksa, maka saya melanggar hak asasi mereka. Demikian juga dengan kita bisa mengontrol, tapi sebenarnya anak sendiri yang membuka diri untuk bisa menerima arahan atau petunjuk dari guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran bagi saya pribadi. Nah, kadang memang ketika memberikan kritik, ada yang bilang bahwa bisa membangun karakter, ada yang juga mengatakan bahwa kritikan berlebihan justru mematikan karakter. Ya, kalau dilakukan dengan cara yang semestinya pasti jauh. Dan lain-lain. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak kecil untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika dia membuka tangan, dia sendirilah yang punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, saya bacakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memandang bahwa setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri. Kita berusaha memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Salah tujuannya adalah untuk mencapai yang namanya kebutuhan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol atau pilihan adalah hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, sama seperti yang saya sampaikan. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berbanding kebalik dengan yang ketiga tadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan opini. Kemudian stimulus respon, yang berpikir menang kalah. Saya yang menang, mereka yang kalah. Sedangkan kalau teori kontrol sama-sama menang, atau kalau bahasa kerennya win-win solution, sama-sama menang. Ini disiplin positif yang kita coba pelajari, yaitu ada teori kontrol yang terdiri dari dan kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri, orang lain juga bisa mengontrol diri sendiri. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya, ada motivasinya. Kemudian berpikir win-win solution. Dan terakhir realitas motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu adalah merupakan motivasi yang tentunya berasal dari luar, beda. Sedangkan motivasi internal adalah merupakan motivasi yang yang muncul dari dalam diri setiap individu. Nah, ada 3 teori motivasi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Misalnya anak datang telat waktu di sekolah hanya karena menghindari hukuman angkat sampah misalnya. Anak termotivasi untuk belajar hanya karena menulis misalnya hanya karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman misalnya dapat keserah diri, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah.
itu. Jadi anak ingin melakukan sesuatu karena ada iming-iming sesuatu. Karena mungkin mendapat misalnya hadiah, mendapat tiket, dia hanya bergantung pada sesuatu yang sendiri untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, namanya motivasi internal. Jadi saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, kira-kira mana motivasi yang baik sebenarnya? Menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana? Pertama kan, kedua atau ketiga? Bagaimana? Mana motivasi yang paling baik dari antara ketiga motivasi ini? Apakah karena menghindari hukuman, atau berharap mendapatkan imbalan, ataukah yang ketiga untuk menghargai diri sendiri? Ya, jawabannya gimana? Yang ketiga, ya. Saya juga berapa kali juga memberi jawaban yang ketiga sebagai motivasi internal itu tujuan dari diri sendiri. Ya, bahwa melakukan segala sesuatu itu betul-betul karena kita butuh, kita sadar bahwa kita memiliki hak untuk itu. Ya, itu yang berusaha kita wujudkan ke anak-anak. Misalnya belajar. Saya selalu mengatakan bahwa belajar itu bukan kewajiban. Belajar itu hak. Karena kalau bukan kewajiban, pasti mereka akan punya cara untuk bisa hanya menggunakan kewajiban saja. Itu. Apalagi kalau mereka sebenarnya tidak belajar, mereka lebih suka karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Tapi kalau dia merasa sebagai hak, nanti dia rasa itu butuh. Itu. Walaupun tidak ada kesempatan, tapi kita berusaha mencapai memenuhi kebutuhannya. Itu namanya hak. Ya. Jadi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, bahwa untuk sadar dan itu akan sesuatu lewat gerakan motivasi perilaku manusia. Ya. Didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan segala sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dari penghargaan adalah seperti berikut, yaitu ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek, penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan, kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita mengiming anak misalnya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, itu misalnya bekerja di papan dari kasih coklat. Saya juga pernah banyak kali di kelas hal seperti itu. Tapi anak sepertinya akan ketergantungan. Apabila hadiah itu tidak kita berikan, apa yang terjadi? Motivasinya turun. Pasti seperti itu. Jadi semacam dihukum oleh pemberian hadiah. Nah, jadi sebenarnya ini yang perlu kita kurangi sebenarnya. Kita munculkan motivasi intrinsik. Ya, saya juga demikian dulu waktu sebelum ini melakukan seperti itu. Untuk supaya anak bisa kreatif, saya ingin dengan hadiah. Walaupun yang prestasinya paling bagus, saya berikan hadiah. Ya. Memang kecenderungannya adalah anak-anak berusaha. Tetapi karena ada iming-iming seperti itu, anak-anak menjadi hanya berfokus pada berusaha untuk hadiah itu mereka capai. Padahal bukan itu yang sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah anak-anak bisa paham materinya, bukan hanya sekedar untuk mencapai mendapatkan hadiah itu sendiri. Sehingga mengurangi motivasi intrinsik mengapa mereka harus melakukan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, ini beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam mengingat apresiasi perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kita percaya bahwa setiap anak punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ya, ini yang sebenarnya di latar belakang kenapa kurikulum 2013 tidak menghendaki adanya peringkat sebenarnya. 2013 kurikulum merdeka, ya tidak memberikan peringkat karena mengacu pada teori ini. Ya, karena ketika diiming-imingi sesuatu, maka motivasi yang terbangun bukan motivasi intrinsik. Nah, saya juga berpikir begini, sebenarnya bisa saja, tetapi kita harus memiliki trik tertentu, yaitu dengan memberikan penghargaan ke semua anak. Misalnya, ya, kalau
kalau konsekuensi itu dibuat karena kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Gitu. Nah ini ada beberapa contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contoh kita akan dulu. Kita akan coba petakan. Kira-kira ini bagian hukuman kah atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita simak jawaban pertama. Hukuman. Ya. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 1.000, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman bagi. Bagaimana? Hukuman. Ya, kita simpan. 3. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah di masa pandemi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Konsekuensi. Kita simpan. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Yang lain? Hukuman. Sudah simpan kawan. Ini jawabannya. Nah, mari kita cocokkan dengan jawaban kita masing-masing. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu bentuknya hukuman karena insan itu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, bentuknya adalah bentuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali adalah merupakan hukuman. Ya, menggantikan kertas itu sering coret-coret adalah konsekuensi. Ya, karena memang dia tahu bahwa itu teman undang dan dia secara sengaja mencoret-coret dan asal tanggung jawab tersebut. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada dia belajar dalam merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu minta murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Itu adalah merupakan hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan konsekuensi. Ya, karena memang sudah disampaikan bahwa tidak boleh terlambat yang terlambat. Ini bagian dari hukuman atau konsekuensi. Intinya begini, kalau hukuman itu setahu saya itu diberikan secara instan karena sesaat itu. Kalau konsekuensi itu telah dibangun. Ya, selanjutnya yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Ini yang saya bilang tadi, saya punya contoh membuat keyakinan kelas. Saya post di Facebook tentang bagaimana membuat keyakinan kelas yang saya praktikkan di kelas 12 MIPA 3. Dan ini merupakan bagian dari hal yang pertama yang bisa dilakukan oleh wali kelas dengan kelas perwalian, itu membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemandu untuk kita semua. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Gitu. Apa alasannya? Tentunya alasannya karena keselamatan, ya, keselamatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, 5M, maka ada yang sampai 6M waktu zaman pandemi? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, itu karena alasan kesehatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mengikuti kegiatan pembelajaran? Itu makanya adalah disiplin. Nah, kenapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Nah, peraturan itu sendiri adalah mengandung makna adalah dibuat oleh guru secara sepihak. Guru yang menetapkan peraturan bahwa harus A, harus B, harus C, dan seterusnya. Sedangkan keyakinan, segala yang ditetapkan di kelas itu merupakan kesepakatan bersama. Misalnya, murid dan guru datang tepat waktu, membersihkan kelas, itu hal-hal yang bisa disepakati bersama. Supaya anak-anak kita terbangun yang namanya motivasi intrinsik secara sadar untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kesepakatan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik sehingga mereka bisa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibanding sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja.
Jadi membuat keyakinan kelas. Nah, ini maksudnya peraturan keyakinan dalam hubungan dengan budaya positif. Nah, peraturan kelas itu bagian yang paling kecil, sedangkan keyakinan kelas yang lebih luas areanya karena mencakup peraturan di dalam yang berisi nilai-nilai kebajikan universal, keselamatan, kesehatan, disiplin dan seterusnya, sehingga menciptakan yang namanya lingkungan positif baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga bisa tercapai yang namanya budaya positif yang jauh lebih luas gitu. Jadi dari peraturan ke keyakinan ke lingkungan sehingga menciptakan yang namanya budaya positif ya. Kesepakatan kelas dikenal di lapangan tapi masih bercampur dengan aturan. Nah, saya sudah siapkan beberapa contoh membuat keyakinan kelas yang saya sudah buat bersama dengan kelas 12 MIPA 3. Juga ke sini. Nah, ini aktivitas membuat keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas 12 IPA 3. Ya, saya mulai dengan mulai dengan memberikan speaking kepada anak. Jadi mulai dengan speaking. Ya, ini ada speaking saya buat dan tujuannya adalah supaya mereka mengerti yang namanya instruksi dan peraturan membandingkannya dengan keyakinan kelas. Nah, ini saya tempelkan dalam bentuk kertas plano. Mereka diminta untuk menuliskan macam-macam peraturan. Nah, dari macam-macam peraturan itu yang awalnya berupa kalimat-kalimat negatif, kemudian
mereka ubah menjadi kalimat-kalimat positif yang akan nanti disepakati bersama untuk diterapkan di dalam kelas. Ya, memang respon dari anak-anak luar biasa karena mereka langsung memikirkan tentang apa saja peraturan dan bagaimana untuk bisa menjalankannya sesuai dengan kesepakatan. Ya, demikian. Nah, ada juga satu contoh sebentar, tapi saya posting di YouTube. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di YouTube karena suara dapat dengar kalau dari laptop. Kita kembali. Oke, ini dulu saja. Ya. Ini ada tabel untuk kita coba membuat dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau bentuk keyakinan kelasnya seperti ini, ya, itu yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain serta komitmen, yang keempat karena keselamatan dan menghormati orang lain, yang kelima tentunya untuk kesehatan, yang keenam menghormati orang lain dan sabar, keselamatan dan kesehatan serta keamanan. Ini merupakan keyakinan kelas. Dan ini kegiatan yang ditawarkan di awal kegiatan dengan strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, terserah. Apakah dengan menggunakan cara saya tadi, menggunakan kertas plano, kemudian ditempel-tempel, atau juga dengan respon langsung ke siswa, tanya langsung ke siswa. Ya, tapi mungkin anak-anak mungkin lebih agak terbuka kalau mereka menulis, lebih menulis. Kalau misalnya diminta bulan kemarin apa menjadi kesepakatan, mungkin anak-anak pasti akan malu-malu. Ya. Tapi ketika ditulis, mereka lebih eksplor. Contoh di kelas orasi IPA 3 saya buat, mereka memberikan tawaran banyak hal, ya, tentang komitmen mereka, tentang kekompakan mereka di kelas yang akan mereka sepakati. Dan saya berharap kepada mereka melakukan itu bukan hanya sekedar untuk kegiatan awal saja, tapi secara konsisten. Dan bentuk pengawasannya itu secara bersama-sama. Saya bilang karena ini bentuknya kesepakatan, jadi bukan selalu hanya guru atau wali kelas yang mengawasi, tetapi kita bersama. Karena keyakinan yang dibuat ini adalah merupakan keyakinan bersama, bukan peraturan yang dibuat oleh guru. Jadi bentuk pengawasannya adalah pengawasan bersama. Dan mereka akan saling mengingatkan jika ada teman misalnya yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Itulah tujuan dari membuat keyakinan kelas seperti itu. Ya, dan saya berharap mereka melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab dan secara sadar serta konsisten melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, sebenarnya ada 5 macam kebutuhan dasar manusia yang berusaha dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk rasa sayang dan rasa diterima. Ya. Itu ada gambar hati, rasa sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang kedua, ingin berkuasa, power. Nah, yang ketiga, menginginkan kebebasan, freedom. Dan yang keempat, ingin mencapai yang namanya kesenangan, fun. Dan yang terakhir, untuk bertahan hidup atau survival. Ya. 5 ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga motivasi setiap orang untuk melakukan segala sesuatu itu biasanya mencerminkan kebutuhannya. Kebutuhan untuk apa? Apakah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima? Apakah kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan? Kebutuhan untuk mencapai kebebasan, mencapai kesenangan, atau hanya sekedar untuk bertahan hidup saja? Ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama adalah posisi penghukum,
yang kedua posisi membuat orang merasa bersalah yang di merah-merah ini, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Mari kita refleksi Bapak Ibu, kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Kalau menurut Inci Angel kira-kira kalau setiap di kelas kah atau ya di kelas, kira-kira di posisi kontrol yang mana? Bisa satu, bisa juga lebih. Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Menurut Inci Angel, teman. Satu saja, teman. Oke. Kalau Inci Meirani, Miss Meirani, kira-kira Miss Meirani di posisi kontrol mana? Apakah penghukum yang merah-merah, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira. Oke, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Kalau Inci Mongi, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sering dibuat di kelas? Apakah penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Membuat murid merasa bersalah? Menjadi teman? Atau pemantau? Atau manajer? Menurut Inci Mongi, kira-kira gimana? Ya, Inci Mega, kira-kira gimana? Penghukum, teman, dan pemantau, atau semua? Lima. Oh, semua. Ya, kalau Cimongi, ya mati lampu. 5 itu, ya bukan panas. Paling iya. Oke. Nah, 5 posisi kontrol tadi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kalau pembuat rasa penghukum itu dia mau terbalik sendiri. Kalau selama terbalik sendiri ya. Karena kamu sebagai itu kamu jadi sendiri ya. Kalau pertama penghukum itu artinya posisi dari guru itu selalu menjadi orang yang pemarah, menghukum anak. Hukum apa anak salah, hukum ya itu. Yang kedua pembuat rasa bersalah, walaupun tidak diberikan hukuman, tetapi guru membuat dia merasa tidak nyaman lewati perkataan begitu. Ini kok gara-gara ngana, ini gara-gara ngana nggak belajar gitu, sehingga membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, yang ketiga posisinya posisi teman ya. Kalau bilang posisi teman, saya yakin semua pasti tahu bagaimana posisi teman. Jadi posisi teman di sini berarti berlaku kita sama seperti setara dengan anak-anak. Kita berlaku sama seperti kita rekannya mereka, sahabatnya mereka. Sedangkan posisi pemantau itu kita hanya menjadi pemantau. Kita hanya ya cuma mau tengok-tengok ya anak-anak, gitu cuma tengok-tengok. Ya. Dan posisi manajer adalah merupakan posisi yang kita menjadi seorang yang berlaku lebih baik kepada anak-anak kita, menjadi manajer untuk anak-anak kita. Nah, saya pun di kelas dan saya juga sadar, saya refleksi diri, saya di kelas memang masih menerapkan yang namanya posisi sebagai teman, kemudian pembuat rasa bersalah juga pernah, dan juga sebagai pemantau. Saya sering buat seperti itu, ya. Tetapi ternyata dari 4 dari 5 ini mengandung konotasi yang buruk sebenarnya. Baik itu penghukum, baik itu pembuat rasa bersalah, teman maupun pemantau, ternyata memberi sesuatu yang merugikan anak-anak sebenarnya. Mungkin yang paling orang rasa aneh teman kan, kenapa teman rasanya seperti negatif? Ternyata lama-lama kalau kita berlaku berlebihan dalam bentuk perlakuan anak dari teman, anak-anak itu tidak akan merasa respect terhadap apa yang akan disampaikan oleh guru. Jadi rasanya kalau bahasa mudahnya paling enteng. Nah, enteng. Mungkin kalau pikir kita, manajer itu semacam mencakup semua yang tadi, tetapi dibuat dengan lebih positif. Jadi kapan dia harus sebagai penghukum, kapan dia harus sebagai pemantau, kapan dia harus teman, tapi tidak dilakukan secara berlebihan. Nah, jadi di sini diharapkan kita akan menjadi seperti seorang manajer. Nah, kita kontrol anak-anak
kita mengupayakan anak yang berupaya sendiri memunculkan motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada pada diri mereka. Jadi menjadi teman pun sebenarnya bisa, tetapi harus pada kadar tertentu. Kalau berlebihan tentu akan memberikan efek yang buruk dan negatif bagi pendidikan anak-anak kita sendiri. Jadi, grup penggerak pemilihan mantap, cocok jadi kepala sekolah. ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya pernyataan-pernyataan dibandingkan dengan posisi kontrol tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya posisi guru adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan dari ibu dan bapak. Nah, ini posisinya posisi sebagai teman. Jadi dia tawarkan. Jadi semacam sahabat. Itu kasih kok aneh. For bapak dan ibu, for ner, for enci. Nah, itu berlaku seperti teman. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Kemudian kalau posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi guru yang memberikan anak fasilitasi untuk mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Ya, penghukum juga. Kamu yang selalu paling terakhir. Oh, dia menghukum lewat kata-kata. Ini adalah merupakan contoh pernyataan-pernyataan yang dikaitkan dengan posisi kontrol dari guru itu sendiri. Ya. Nah, bagian yang terakhir segitiga restitusi. Ya, ini bagian dari yang tadi saya sampaikan tentang restitusi, yaitu upaya dari guru untuk bisa mengembalikan anak yang melakukan kesalahan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, gitu. Nah, segitiga restitusi di sini memiliki 3 buah sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas yang di bawah. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Sisi yang kedua memfasilitasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada kaitannya dengan membuat keyakinan kelas tadi yang menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi, ya, di bagian menstabilkan identitas kita perlu tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita perlu sampaikan anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, bahwa kamu bukan satu yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, kita masuk dulu ke permasalahan siswa. Nah, gitu. Nah, jangan kali ketika kita mendapati anak ketika melakukan kesalahan, kita langsung vonis, oh ini kok gara-gara anak, ini kok seperti itu. Kita masuk dulu ke ranah mereka, bahwa mereka punya alasan kenapa mereka melakukan segala sesuatu yang mungkin saja bisa jadi salah di mata kita sebagai guru. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan mereka, bahwa setiap siswa, setiap anak punya alasan kenapa mereka melakukan kesalahan itu misalnya. Atau adakah cara yang lain yang lebih efektif yang sebenarnya bisa mereka lakukan? Begitu. Atau bersyukur mereka tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Itu namanya memvalidasi kebutuhan mereka. Bahwa kita secara sadar tahu bahwa mereka memiliki motivasi. Baru bagian solusinya adalah menanyakan keyakinan. Kita berupaya agar mereka bisa sadar dan mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka miliki, yaitu dengan menanyakan nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan keyakinan mereka. Baru dari situ kita carikan solusi. Kita ajak mereka. Kira-kira kalau seperti itu, solusi apa yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah ini? Ya. Ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal
karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu tertarik pada bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tahap menstabilkan identitas mereka. Kita sadar bahwa mereka itu juga punya alasan melakukan segala sesuatu, pasti punya motivasi mereka melakukan segala sesuatu. Kemudian pada tahap validasi kebutuhan, membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang saya sampaikan tadi. Apakah itu power, freedom, love and belonging, kemudian fun and survival. Ya. Jadi memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan dasarnya mendapatkan kekuasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan sekedar untuk bertahan hidup. Jadi pada dasarnya tindakan manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tetapi tetap tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat kebutuhan tanpa harus memukul? Nah, yang kelima, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik pada esok hari? Nah, tahap memvalidasi kebutuhan adalah kita sadar betul bahwa anak-anak melakukan segala sesuatu yang salah tadi itu untuk mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Atau bisa jadi dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang mereka tidak mereka penuhi, sehingga mereka berusaha untuk bisa mencapai kebutuhan itu, walaupun mungkin bisa jadi merugikan orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sedangkan pada tahap menanyakan keyakinan adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau tadi kita biarkan mereka bereksplorasi tentang diri sendiri, sekarang kita kaitkan dengan peran mereka secara makhluk sosial di lingkungan masyarakat. Peran mereka, nilai apa saja yang terkandung bagi mereka sebagai murid di lingkungan sekolah. Kita kembalikan mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Bukan hanya saja sekedar untuk memvalidasi bahwa mereka melakukan segala sesuatu karena kebutuhan, tetapi kita kembalikan, ya betul, kamu melakukan ini karena memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi misalnya. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu itu bagian dari masyarakat, bagian dari lingkungan sekolah, yang tentunya harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kita kembalikan mereka dengan menanyakan keyakinan apa kepada mereka, sehingga mereka menjadi sadar bahwa ternyata walaupun itu adalah merupakan bagian dari mereka mencapai kebutuhannya, tetapi tetap saja itu adalah merupakan perbuatan yang keliru dan mereka harus memperbaiki hal tersebut. Ya, begitu. Ini adalah merupakan bagian dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya saya punya contoh sebenarnya untuk segitiga restitusi. Bapak Ibu boleh di YouTube, silakan di YouTube coba cari Rian Christian Bungo. Saya posting tentang menerapkan segitiga restitusi di YouTube. Coba cari dulu Rian Christian Bungo di YouTube. Ya. Udah. Rian Christian Bungo, Rian Christian CA. Kemudian saya demonstrasi konteks keluar. Bapak Ibu silakan.
Ya, dan demonstrasi kontekstual 174 budaya positif. Ini ada contoh pertama. Saya turun sama-sama. Di kasus pertama, sudah Bapak Ibu sama-sama? Kasus pertama. Di kasus pertama, sudah. Ji Haryati sudah Pak. Sudah sini, sudah sini. Sudah di sini kira-kira. Sudah di sini. Kasus pertama. Iya, kasus pertama. Gitar Nicholas yang rusak. Ini saya memang minta anak-anak kelas 12 MIPA 2 untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Ya, gitar Nicholas yang rusak. Ini kasus yang pertama. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua. Ezra meminjam gitar ke punya Nicholas. Tapi tanpa sengaja Ezra membuat salah satu senar gitar tersebut putus. Padahal gitar tersebut masih baru sebagai hadiah ulang tahun dari kakaknya Nicholas. Ezra merasa bersalah, namun bersikukuh bahwa ia tidak sengaja. Tapi Nicholas tetap marah dan membentak Ezra. Pak Rian sebagai wali kelas mendapat laporan dari teman-teman mereka, kemudian memanggil mereka berdua. Pak Rian tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dan bagaimana menghukum, tetapi Pak Rian berupaya agar mereka bisa menemukan solusi yang menyenangkan bagi kedua pihak. Ya, Mas ya. Mari saya masuk ke dan kelas. Silakan dulu. Apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Tidak tahu Pak. Saya besar, saya besar. Suara. Ini seperti suara. Apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Iya tahu Pak. Begini Pak, saya kesal gitar kesayangan saya rusak. Satu sekarnya putus setelah diberikan saya. Sudah jelas saya marah dong Pak. Apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Iya tahu Pak. Begini Pak, saya kesal gitar kesayangan. Ini Pak, makanya berlebihan dan menentang saya di kelas. Ya sudah. Bapak tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kita manusia tidak sempurna, kita pasti bisa berbuat salah. Yang menginginkan adalah kita bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kelas, Bapak tahu, kamu pasti marah dan kesal. Kamu berhak pada seperti itu. Apalagi kita itu sangat berharga bagi kelas. Iya Pak, dan ini pemberian saya sebagai hadiah untuk saya. Ya, Bapak paham kelas. Kamu punya alasan yang kuat mengapa kamu berbuat seperti itu. Untunglah kamu berbuat hal yang lebih buruk dari itu. Tapi, apakah kalian masih ingat dengan dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Pak. Bagus. Sekarang, bagaimana kalian bisa memperbaiki keadaan ini? Saya minta maaf Pak. Saya bersedia bertanggung jawab akan masalah ini Pak. Baik, Nicholas. Apa yang perlu Esa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, saya hanya berusaha bekerja. Saya pasti marah kalau gitar ini tidak saya bawa. Baik, bagaimana Esa? Apakah Esa bersedia
untuk memperbaiki standar yang rusak. Iya Pak, saya bersedia. Saya juga minta maaf ya, Pak. Saya menyesal sangat berlebihan dalam mengekspresikan kemarahan. Iya, saya mau bisa seperti itu, Pak. Wah, baik dan luar biasa kalian berdua. Bapak apresiasi akan kesadaran baik dan berdua. Semoga dari permasalahan ini kalian bisa banyak belajar. Kalau begitu, berarti masalahnya selesai. Kalian bisa kembali ke kelas kalian sendiri. Iya Pak, terima kasih. Baik Pak, kita boleh kita Kasus suap kedua, Indah yang izin tapi tidak kembali ke kelas. Pak Rian, wali kelas 21, menerima laporan dari Ibu Angkeni, guru PKI, tentang Indah sang siswa kembalian yang izin keluar kelas, tetapi sampai jam belajar PKI selesai, Indah tidak kembali ke kelas. Padahal Indah adalah guru kelas yang biasanya rajin melakukan kelas. Ternyata alasan Indah tidak masuk ke kelas adalah Indah harus segera sarapan sebab Indah memiliki riwayat hikmah dan tidak sempat sarapan sebelum datang di sekolah. Indah malu dan takut dimarahi ketika kembali ke kelas sebab dia sudah lama berada di luar kelas. Pak Rian memanggil Indah untuk klarifikasi dan mencari solusi dari masalah ini. Oh ya, selamat siang. Mari saya masuk. Silakan dulu. Indah, apakah Indah tahu kenapa Indah bapak video? Ya sudah, bapak tidak sedang mencari kesalahan. Ya, apalagi kita manusia, kita bisa berbuat salah. Kita bukan manusia yang sempurna. Apalagi kita merasa kuat, tapi tidak dapat. Ya, tapi bapak katakan kita bisa menemukan solusi dari masalah ini. Ya, baik. Tapi Indah masih ingat Indah tentang nilai dan pendidikan kelas yang juga kita sepakati bersama. Baik. Sekarang apa rencana Indah untuk memperbaiki kesalahan ini? Wah, baik dan luar biasa. Bapak apresiasi atas kejujuran dan masalah Bapak. Semoga dari permasalahan ini tidak bisa belajar. Kalau masalah selesai dan silakan kita untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Demikianlah video demonstrasi kontekstual urusan titik 4 mulai positif tentang kelas. Demikian contoh yang saya sudah buat dan memang ini sederhana sekali. Memang mungkin saja di penerapan pasti lebih kompleks, begitu kan? Pasti lebih kompleks. Tidak mungkin semudah ini, ya. Tapi ini adalah merupakan tawaran bagaimana cara mengelola perilaku anak, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dan mungkin saja Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Ya, mungkin saja Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal tersebut. Bisa jadi satu bagian, dua bagian, atau tiga bagian dari segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Ketika saya juga belajar tentang segitiga restitusi ini, saya tersadar, oh betul, ternyata waktu lalu yang saya pernah misalnya menghadapi anak berbuat salah, ketika saya minta dia untuk menyelesaikan permasalahannya, itu sudah merupakan bagian dari menerapkan segitiga restitusi ternyata, walaupun tidak menerapkan secara utuh.
Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di lapangan sebentar, di kegiatan sebentar pasti akan lebih kompleks dan mungkin tidak akan langsung menemui solusi dan penyelesaian seperti ini. Bisa jadi kita harus menggunakan juga trik dan strategi yang lain untuk bisa agar anak bisa mendapatkan solusi penyelesaian sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Baik, dan demikianlah konsep inti dari budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan jika ada yang mungkin punya masukan, pertanyaan, disilakan. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang cantik-cantik, mari jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Saya di sini bukan yang paling tahu, tapi hanya untuk menemani Bapak Ibu semua berdiskusi. Ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan mengenai bagian-bagian tadi atau mungkin kita perlu samakan persepsi, jika ada dipersilakan. Ada, terserah. Silakan, Ici Angel. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan waktu kesempatan ini. Yang menjadi pertanyaan saya, ada satu contoh anak yang baru-baru ini di kelas 12 di PS 4 yang baru saya masuk dari hari Selasa. Yang menjadi pertanyaan, anak ini, contoh dulu, anak ini apa mau bilang begitu, model pandang enteng guru, atau dia cuma melihat guru yang masuk di kelas itu. Contohnya waktu saya masuk, dia lari, dia nggak masuk di kelas, dari jam pertama kedua dia masuk, dia ada, serta digantikan dengan saya, dia lari. Bagaimana terang solusi? Bagaimana solusi mengatasi anak tersebut? Jadi solusi. Terima kasih. Terima kasih Ici Angel. Ya, kasus di kelas 12 IPS 4, anak pilih-pilih mata pelajaran mana yang masuk mana tidak. Bapak Ibu ada yang mungkin punya jawaban dari dari permasalahan Ibu Angel? Ada yang punya solusi kira-kira? Solusi. Ya. Kalau dari diri saya pribadi, memang ya saya juga di kelas banyak begitu anak-anak jaga lari kalau jam pelajaran, apalagi matematika. Nah, tugas kita sebagai guru ya tentu kalau dari saya pribadi melakukan yang terbaik, gitu. Saya tetap berupaya agar mengajak mereka dengan menggunakan berbagai cara. Kalau di kelas, kalau saya sendiri, saya terus tetap memperhatikan mereka. Ya, memperhatikan mereka. Ya. Betul, membangun yang namanya sikap saling menghargai lewat kesepakatan, konsekuensi. Betul, ada konsekuensi. Kita kan sudah sampaikan di kelas bahwa kalau misalnya Anda melakukan A, pasti ada konsekuensinya, gitu. Di sini kita belajar bahwa anak-anak itu mungkin saja keluar kelas itu karena ada ketidaknyamanan, ada alasan. Nah, memang pun kalau mau cari tahu alasan, ya itu bisa jadi cari tahu alasan kenapa. Tetapi sembari tetap kita mengajak dan menawarkan kepada mereka untuk tetap berada di dalam kelas, seperti itu. Jadi tetap kita berupaya, jangan patah semangat. Saya pun di kelas sekali banyak anak-anak yang jatuh mingkas. Tapi ketika baku dapat, sampai saya ingat, saya masuk kelas. Oh tadi Ner ada PWC, so terlambat misalnya. Atau Ner sudah terlambat, tadi Ner so malu mau masuk kelas. Tetap dikasih ingat, berikut masuk, begitu, berikut masuk. Supaya anak-anak tetap terbangun motivasi untuk kita mau belajar. Ya, salah satu upaya kita yang di kelas juga buat kelas jadi kelas yang nyaman untuk mereka. Gitu. Kita juga pernah di kelas dapat kabar bahwa kita di kelas katanya killer. Katanya, kalian tahu bagaimana? Katanya kita killer. Dan di kelas kita berbaik-baik sekali, baik-baik sekali. Tapi di mata anak-anak kita ternyata membuat mereka tidak nyaman. Itu bagian yang tentunya kita harus perbaiki, bagian dari refleksi diri.
supaya nyamankan dulu mereka, ya nyamankan itu yang kita mungkin cari kunci bagaimana supaya anak-anak di kelas mereka bisa nyaman, rangkul, betul, mereka kita rangkul, ya betul sekali, kita rangkul, ya. Baik, terima kasih Ici Angel, terima kasih jawab pertanyaannya. Adakah selanjutnya terakhir Jo, satu lagi kalau ada, bisa, silakan. Mau mengenai materi yang tadi boleh, atau implikasi sama seperti yang disampaikan oleh Ici Angel boleh juga. Kita berbagi bersama, siapa tahu ada Bapak Ibu juga yang bisa menawarkan solusi yang lain. Ya, ada? Cukup? Pas-pasan? Setuju? Oke, baik. Ya, karena sudah tidak ada, ya saya akhiri saja bagian diseminasi budaya positif ini. Saya berharap apa yang sudah saya bagikan ini kita bisa tanamkan dengan baik dan kita secara konsisten mulai memperlakukannya. Ya, saya juga ketika belajar materi ini tersadarkan tentang perilaku. Ternyata ini perilaku yang dulunya saya buat kurang bagus, saya anggap itu biasa-biasa saja. Ternyata saya disadarkan dan mulai ingin memperbaiki diri. Jadi saya juga berharap kita semua bergerak bersama-sama. Saling mengingatkan satu sama lain supaya kita membangun SMA Negeri 1 Motor ini semakin lebih kuat. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil-wakil yang tadi ada tapi mungkin ada tugas sehingga tidak bisa mengikuti sampai selesai. Demikian juga saya terima kasih kepada bapak ibu-ibu yang masih bertahan, ya, yang masih bertahan. Yang lain itu bertahan tapi karena ada tugas lain ke kelas sehingga tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai. Ya, saya sadar saya di sini adalah pribadi yang punya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pribadi mohon maaf apabila saya dalam kata-kata tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Akhir kata, terima kasih dan masih ada tugas-tugas lagi begini berikut. Masih ada. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosan membantu saya, mendukung saya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Dan terima kasih. Damai di hati, shalom, selamat siang.